Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita mulai kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, kajian kita pada malam hari ini adalah bertemakan tentang at-ta'awun, tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalidin, dan riwayatkan saking Zaid bin Khalid radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Zaid bin Khalid, dan dikatakan apa anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man jahaza ghazian, man utawi sapaning wong iku jahaza nyawisaken sapa man, nyawisaken sapa man ghazian ing wong kang perang, ghazian ing wong kang perang. Maksudnya jahaza itu di dalam footnote saya tulis hayya alahu asbaba safarihi, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, wa ma yahtaju ilaihi mimma la budda minhu, ya, alat-alat atau perkara-perkara yang dibutuhkan untuk mengadakan perjalanan. Manutai sapaning wong iku jahaza nyawisaken sapa man ghazian ing wong kang perang fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah, fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah, faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man, faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man. Waman utawi sapaning wong iku khalafa ganti, waman utawi sapaning wong iku khalafa ganti sapa man ghazian ing wong kang perang fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah, gantine bi khairin kelawan kebagusan, bi khairin kelawan kebagusan atau bagus, faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man, faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man. Rawahu al-Bukhari. Baik, pada hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang turut mempersiapkan pasukan perang jihad fi sabilillah faqad ghaza, maka sungguh dia telah ikut berperang. Maksudnya Ibnu Hibban berkata, maknahu annahu mithluhu fil ajri, maksudnya orang yang ikut menyiapkan, adalah meraih pahala yang sama, wa illam yaghzu hakikatan, meskipun dia tidak perang secara realitasnya. Wa fi hadzal hadis al-hathu al-ihsan ila man fa'ala maslahatan lil muslimin aw qama bi amrin min muhimmatihim. Dalam hadis ini terdapat motivasi
untuk kita berbuat baik kepada orang yang berbuat kemaslahatan untuk kaum muslimin atau memenuhi kebutuhan mereka. Artinya dengan hadis ini kita dimotivasi agar ikut membantu. Jadi secara tekstual disebutkan ghazian, orang yang berperang. Tapi sebetulnya tidak hanya orang yang berperang, tapi banyak di hadis-hadis yang lain itu misalnya hajan au mu'tamiran. Barang siapa yang ikut menyiapkan orang yang berhaji, maka dia telah berhaji. Artinya orang itu meskipun tidak berhaji secara realitas, tapi dia akan mendapatkan pahalanya haji. Orang yang membantu menyiapkan pasukan perang yang akan berangkat ke medan perang, maka dia sama halnya mendapatkan pahala berperang. Begitu juga waman khalafa ghazian, orang yang mengganti posisinya di rumah dengan baik. Misalnya pasukan perang ini memiliki anak, tatkala pasukan ini seorang ayah berangkat, maka dia mengganti posisi ayahnya, bagaimana mengurus keluarganya, bagaimana mengurus rumahnya. Dia yang dititipi anaknya, dia mengurus anaknya dengan baik, faqad ghaza, maka meskipun dia tidak ikut perang secara realitas, maka dia diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya jihad fi sabilillah. Maka ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk membantu orang yang melakukan kebaikan. Seperti santri misalnya. Ada santri dia mondok menuntut ilmu, maka orang yang membiayai santri, memberikan kemudahan fasilitas kepada orang yang menuntut ilmu, meskipun dia berada di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tentunya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. An Abi Hurairah, dan riwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan hadisnya, isi hadisnya, man naffasa am mu'minin kurbatan, man utawi sapaning wong iku naffasa. Naffasa saya catat di catatan kaki itu, di kitabnya itu, naffasa al kurbah bimana azalah, azala, naffasa bimana azalah. Man utawi sapaning wong iku naffasa ngilangaken sapa man, ngilangaken sapa man an mukminin saking wong kang iman, saking wong mukmin. Naffasa bitasdidil fa, naffasa ai azala wa kasyafa, maknanya ngilangaken sapa man an mukminin saking wong kang iman, kurbatan. Kurbatan, kurbatan itu bidhammil kaf, kafnya di dhammah, wa sukunir ra, ra-nya disukun. Maksudnya kurbah itu adalah al-khoslah allati yahzanu biha, ya, satu keadaan di mana dia sedih karenanya. Maksudnya lah wong Jawa kerupekan. Kurbatan man utawi sapaning wong iku nafasa ngilangaken sapa man an mukminin kurbatan ing kerupekan min kurabid dunya, kang saking pira-pira kerupekane donya. Kurab jamak dari kata kurbah. Min kurabid dunya, kang saking pira-pira kerupekane donya. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Naffasa mongko ngilangaken sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, kurbatan anhu saking man naffasa man kurbatan ing kerupekan min kurabi yaumil qiyamati, kang saking pira-pira kerupekane dina kiamat. Waman utawi sapaning wong iku yassara, yassara dari fi'il madhi mujarrad, yasara artinya mudah, kalau yassara memudahkan. Man utawi sapaning wong iku yassara gampangaken sapa man ala muksirin ing atase wong kang angel atau wong kang melarat.
yassara mongko gampangaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man yassara fid dunya ing dalam dunya wal akhirati ing dalam mana tadi fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Waman utawi sapaning wong iku satara nutupi sapa man nutupi musliman ing wong Islam musliman ing muslim satara mongko nutupi hu ing man sapa Allah Gusti Allah nutupi hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Maksudnya nutupi di dalam catatan kaki saya tulis itu aibadanahu au aibatan, baik menutup badannya dengan memberikan baju ataupun menutup aibnya, kekurangan orang tersebut, maka Allah akan melakukan hal yang sama. Wallahu utai Gusti Allah iku fi aunil abdi tetap ing dalam nulungi kawula makana ing dalam selakini ono sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi tetep ing dalam nulungi dulure abd. Iku fi auni akhihi tetep ing dalam nulungi dulure al abd. Rawahu Muslim. Baik, pada hadis ini ada 3 potongan hadis ya. Yang pertama, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan, bimana azala, barang siapa yang menghilangkan kesedihan, kesumpekan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan dari orang tersebut kesedihan, kesulitan-kesulitan yang ada atau yang terjadi nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang menolong orang lain di dunia, maka nanti di akhirat orang tersebut akan ditolong, akan dibalas oleh Allah dengan diberikan pertolongan pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada pertolongan melainkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia adalah tempatnya sumpek, dunia tempatnya sedih, dunia tempatnya galau. Ada beberapa kalimat yang mengibaratkan tentang kesedihan atau muradifat dari kalimat kurbah ya. Di dalam bahasa Arab katanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-makruh al-warid alal qalb ya, sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Itu ada istilah huzn atau hazan, ada istilahnya lagi alham, ada istilahnya algham. Itu maknanya mirip-mirip, susah, sedih, sumpek, galau, bete ya. Apa bedanya? Kata beliau, in kana min amrin madin ahdasal huzn. Kalau penyebabnya itu sudah lewat, maka susah yang sekarang dialami itu namanya huzn. Misalnya punya istri, matinya sudah tahun yang lalu, sekarang kok sedih, itu namanya huzn. Maka baginda Rasul sedih tatkala ditinggal oleh istri yang tercinta, yaitu Khadijah, merupakan cinta pertama beliau. Maka sepanjang tahun, maka kemudian kita juluki tahun itu sebagai Amul Huzni. Bahkan 3 tahun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasul masih sering mengingat-ingat, berarti masih dalam kesedihan, mengingat-ingat tentang
kebaikan daripada Siti Khadijah. Itu namanya huzn. Kemudian wa in kana min mustaqbal ahdatsal ham. Kalau penyebab sedih itu belum terjadi, tapi sekarang sudah mengalami kesedihan, kesusahan, maka namanya alham. Misalnya ada anak mau ujian UNAS, UN bulan depan, kok susahnya sekarang, sumpeknya sekarang, itu namanya ham. Maka begitu dikabarkan UNASnya dihapus karena corona, wah begitu senang itu, nggak jadi ham itu. Kemudian ingkana min amrin hadir, kalau memang penyebabnya itu sekarang dan susahnya ya sekarang, ahdatsal gham, maka itu namanya ghammun. Sedih sebabnya terjadinya sekarang, ya susahnya sekarang, itu namanya ghammun. Itu salah satu perbedaan. Dan ada perbedaan sisi yang lain, misalnya al-ghammu wal ham. Ghammun itu ma la yaqdirul insan ala izalatih. Ghammun itu adalah kesusahan yang sebetulnya sebabnya itu tidak bisa dihindari. Contoh adalah kematian saudara. Itu kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk tidak mati. Maka tatkala kita susah dengan kematian seseorang, maka disebut dengan ghammun. Itu dilihat dari sisi penyebabnya. Kemudian hammun itu mayak diru ala izalatih. Hammun itu adalah kesumpekan, kesedihan karena sebab yang sebetulnya bisa kita hilangkan, bisa kita hindari. Contoh kebangkrutan. Bangkrut karena ditipu orang. Sebetulnya kalau dia lebih hati-hati, dia bisa menghindarkan diri dari kebangkrutan tersebut. Maka tatkala ada orang susah karena bangkrut, al-iflas, maka kesusahannya itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-hammu. Keterangan ini saya kutip dari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan istilah ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian ditinjau dari sisi akibatnya, maka ada lagi perbedaan. Alham ya, yang disebut dengan ham itu kesusahan yang menolak tidur. Jadi sama-sama susah, ada yang tidak bisa tidur, susah tidur, itu namanya susahnya namanya hammun kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kalau ghammun itu susah sumpek yang mengakibatkan orangnya itu malah tidur terus. Itu namanya ghammun. Nah, kira-kira kalau kamu sumpek itu yang mana itu? Sing garai turu apa sing malah gak iso turu? Lek garai turu itu namanya hammun. Kalau garai turu itu namanya ghammun. Kalau nggak bisa tidur namanya hammun ya. Itu kalau sumpek. Ada santri yang ngomong, kalau saya tidur terus ya, sumpek gak sumpek turu tok ya, orang-orang kaitannya kalau gitu. Kemudian kalau al-huzn itu adalah umum, kesedihan, kesumpekan secara umum. Itu kajian bahasa daripada Kurbah. Barang siapa yang menghilangkan kesumpekan atau kesulitan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesulitan, kesumpekan nanti di hari kiamat. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dimotivasi dengan hadis ini untuk menolong orang lain, untuk menghilangkan kesusahan orang lain, ya, untuk membantu. Maka kita harus membantu orang lain dengan semampu kita. Yang punya uang, bantu orang lain dengan uang. Yang punya tenaga, dengan tenaganya. Yang punya pikiran, dengan pikirannya. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmu. Bantu solusi orang lain. Maka orang yang seperti ini di hari kiamat tidak akan pernah mengalami kesusahan, karena Allah akan membantu setiap kesulitan di dalam yang terjadi pada hari kiamat. Saya punya sebuah cerita, ya, cerita tentang jari. Jari itu ada 5, betul ya? Tangan kanan saja atau tangan kiri saja itu ada 5. Ada jari yang pertama adalah jari ibham atau jari jempol, ibu jari. Nggak tahu itu kenapa kok disebut ibu jari. Kenapa nggak bapak jari itu? Ibu jari. Nah, satu saat
diceritakan bahwa di dunia perjarian itu lagi diadakan pemilihan presiden, pemilihan ketua lah, pemilihan raja. Maka satu persatu dari jari itu kemudian unjuk kebolehan berkampanye. Yang maju pertama adalah al-ibham, adalah jari jempol. Jari jempol ini berkata, wahai saudara-saudaraku negeri jari-jari, ketahuilah bahwa kalau engkau mencari pemimpin, maka pemimpin itu adalah aku, karena letakku tidak sama dengan letak kalian. Coba lihat jari kita, jari jempol ini posisinya terpisah daripada yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa aku adalah raja, aku adalah pemimpin, dan aku adalah jari yang paling besar. Itu katanya jari al-ibham. Kemudian setelah itu majulah namanya as-sababah, jari telunjuk. Jari telunjuk berkata, wahai ibham, wahai jari jempol, orang jadi pemimpin itu bukan gara-gara faktor fisiknya, harus paling gede kemudian dia jadi pemimpin. Kalau memang demikian, maka di hutan itu yang pantas jadi raja adalah gajah. Tapi ternyata tidak demikian, yang menjadi raja adalah harimau. Maka saya adalah jari telunjuk, digunakan untuk memberikan instruksi, saya berguna untuk menunjuk-nunjuk. Maka di mana pemimpin kalau memberikan instruksi itu pasti pakai jari telunjuk. Maka akulah yang pantas jadi raja. Ini katanya jari telunjuk. Kemudian al-wusta, jari tengah. Jari tengahnya berkata, wahai saudara-saudaraku sejari-jari, yang pantas menjadi raja adalah aku. Coba lihat jari-jari ini, maka aku yang paling tinggi. Dan di kanan kiriku dan di kanan kiriku terdapat pengawal-pengawal. Maka akulah yang pantas menjadi raja di negeri ini. Ini katanya al-wusta, katanya jari tengah. Kemudian al-binsir, itu kalau dalam bahasa Arab jari manis itu disebut dengan binsir. Binsir ya, binsir atau binsar. Binsir itu kemudian berkata, dia ngeledekin semuanya, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, kamu itu cuma merasa bahwa kamu pantas menjadi raja. Itu menurut anggapanmu sendiri. Bahwa sesungguhnya yang pantas menjadi raja dan memimpin itu adalah aku, jari manis, aku. Kenapa? Karena manusia itu kalau beli cincin, kalau tunangan, kalau menikah, maka cincinnya itu dikenakan kepada aku. Cincin itu layaknya mahkota, maka mahkota diserahkan kepadaku. Maka akulah yang pantas menjadi pemimpin. Ini katanya binsir. Kemudian terakhir hening, tidak ada suara. Khinsir atau jari kelingking, dia diem saja. Diperintahkan sama saudara-saudaranya, giliran kamu wahai khinsir, wahai jari kelingking, giliran kamu untuk kampanye. Khinsir kemudian mengatakan, tidak, aku tidak bisa kampanye karena aku tidak memiliki kelebihan apa-apa. Aku tidaklah besar seperti jempol sehingga layak untuk jadi pemimpin. Bahkan aku yang terkecil di antara kalian. Aku juga tidak digunakan untuk menunjuk-nunjuk seperti jari telunjuk. Ada nggak seorang pemimpin kalau nunjuk-nunjuk pakai jari kelingking? Kan lucu ya. Jadi nggak ada. Maka aku tidak pantas jadi pemimpin layaknya jari telunjuk. Posisiku juga bukan di tengah yang diapit oleh kanan kiri pengawal-pengawal seperti jari tengah. Dan aku pun sama orang-orang tidak dikasih mahkota yang berupa cincin. Aku pantasnya cuma jadi pembantu saja. Meskipun diriku tidak berguna, tapi aku berkomitmen apapun tugas kalian, maka aku akan ikut serta. Buktinya apa? Kalau kalian makan menggerakkan, maka jari kelingking ini meskipun kurang begitu berfungsi, tapi dia tetap ikut.
Masa ada orang makan tapi jari kelingkingnya diangkat begini? Ya, mesti semuanya ikut. Mau ngapain? Mau pegang mic, mau pegang buku, mau pegang apa? Maka jari kelingking itu terus setia ikut. Maka katanya si Khinsir, aku rela sudah menjadi pembantu kalian, dan memang itu pantas buatku. Maka akulah pembantu kalian. Aku tidak pantas menjadi raja. Maka jiwa-jiwa yang seperti inilah yang membantu orang lain, itu sebetulnya yang pantas jadi pemimpin. Bukankah sayyidul qaumi khadimuhum? Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan mereka. Maka dari itu otak-atik matuk iki jane gak ono asbabul wurudnya, bukan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengenakan cincin, Rasul tidak mengenakannya di jari manis, tapi Rasul meletakkannya di jari kelingking, di khinsir. Di dalam riwayat Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, khatamnya Kanjeng Nabi, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Cincinnya Kanjeng Nabi diletakkan di jari ini. Jari ini itu maksudnya wa asyara ilal khinsir. Maka Sayyidina Anas itu mengisyarahkan kepada jari kelingking. Maka itu hikmahnya. Maka Rasul meletakkan cincin beliau di jari kelingking. Ini mengisyarahkan bahwa itulah sayyidul qaumi khadimuhum. Maka kalau kita kepingin jadi pemimpin, ya kita harus banyak membantu orang lain dengan apapun yang kita punya. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga, silakan bantu orang lain dengan tenaganya. Baik, kemudian pada lanjutan hadis tersebut, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang lagi tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkannya, memudahkan urusannya, memudahkan urusan sulitnya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka tatkala ada orang yang lagi tertimpa kesulitan, jangan jadikan kesulitan itu kemudian alasan untuk tidak membantu orang lain. Bantulah orang lain, niscaya Allah akan membantu kita, niscaya Allah akan memudahkan urusan kita. Baik, ini saya tampilkan gambar bola. Satu ketika ada seorang motivator di satu seminar mengajak peserta seminar yang jumlahnya kurang lebih ada 50 orang itu masuk ke satu gudang, di mana di gudang itu sudah dipenuhi dengan bola-bola seperti ini. Kemudian si motivator itu kemudian membagi-bagikan spidol satu-satu kepada para peserta seminar tersebut. Maka motivator berkata, silakan tulis nama Anda, silakan ambil bola yang mana saja, kemudian tulis nama Anda. Sudah? Kalau sudah, sekarang dikembalikan, ditaruh di tempatnya. Ya, taruh. Itu bolanya banyak bercampur dengan bolanya peserta yang lain. Kemudian diajak keluar. Setelah keluar beberapa saat, kemudian si motivator itu kemudian mengatakan, wahai kalian sekalian, para peserta, saya kasih tugas kalian, silakan masuk ke gudang dengan cepat, ambil bola dengan nama kalian, bola kalian yang ada namanya kalian sendiri. Ya. Saya kasih waktu 1 menit, langsung semuanya lari masuk ke gudang tersebut dan saling berebut. Ada satu orang kemudian mengambil bola, dilihat ini bukan nama saya, dibuang, diambil lagi, bukan nama saya, dibuang, diambil lagi, dibuang. Sementara begitu ada namanya misalnya Anton ada di sebelahnya, mau mengambil itu sudah keburu dibuang. Terus seperti itu, hanya 5 menit, ternyata hanya beberapa saja yang dapat. Kemudian waktu habis, kemudian sama-sama keluar. Maka kemudian si motivator itu kemudian mengatakan, bagaimana? Berhasil apa tidak? Tidak berhasil.
Maka si motivator mengatakan, sudah, maukah kalian aku tunjukkan cara yang paling cepat untuk menemukan bola kalian? Bagaimana caranya? Silakan Anda masuk ke dalam gudang tersebut dan ambil bola pertama yang kalian dapat tanpa memperdulikan namamu. Akan tapi setelah keluar, baca itu bolanya siapa. Oh, ini bolanya si Anton. Maka kamu harus mengantarkan bola ini kepada Anton. Dan kamu diam saja. Nanti ada yang akan mengantar bola dengan nama kamu. Dan ternyata betul, tidak ada 1 menit begitu diambil, semuanya sudah selesai, semuanya sudah kebagian. Maka seperti itulah, ini perumpamaan kebahagiaan. Orang tidak mendapatkan kebahagiaan karena orang itu berlomba-lomba mencari kebahagiaannya sendiri-sendiri dengan menyampingkan dan tidak memperdulikan kebahagiaan orang lain. Maka seandainya setiap kita membahagiakan orang lain, maka niscaya kita dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membahagiakan orang lain, janganlah kita menuntut orang itu membalas kebahagiaan, tetapi sudah pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengutus siapa saja, orang mana saja akan diantar kepada kita, yang itu akan menjadi sumber kebahagiaan dan kemudahan kita. Selanjutnya, pada potongan hadis selanjutnya, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi orang muslim yang lainnya, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Maksudnya menutupi adalah menutupi aibnya, menutupi kekurangannya. Bukankah manusia itu tidak ada yang sempurna? Maka pasti manusia punya kekurangan. Maka tatkala kita menutupi kekurangan orang lain, maka kekurangan kita akan ditutup oleh Allah sehingga kita terlihat sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Maka janganlah bangga tatkala kita membuka aib saudara kita, membuka kekurangan teman kita, karena itu artinya Allah satu saat akan membuka kekurangan-kekurangan kita. Maka senanglah untuk menutupi aib orang lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu makalah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali, Sudurul Ahrar Kuburul Asrar. Hatinya orang-orang merdeka itu menjadi kuburan yang menutup rahasia-rahasia tentang aib-aibnya orang lain. Maka tatkala kita bisa menyimpan kekurangan orang lain di dalam hati kita, tidak membocorkan, memberitakan kepada orang lain, itu artinya sebetulnya hakikatnya kita adalah orang-orang merdeka. Tapi kalau kita tidak bisa menyimpan rahasia, sebetulnya status kita merdeka, tapi hakikatnya mental kita adalah mental budak, mental abad. Ada sebuah kisah ini yang saya nukil dari kitab namanya At-Tawwabin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Di zamannya Nabi Musa terjadi kekeringan, dilanda kekeringan yang sangat panjang. Maka orang-orang Bani Israel sebanyak 70.000 berkumpul di satu padang yang luas, mengajak Nabi Musa untuk, kalau orang sekarang istisqa, tapi bukan istisqa, ini berdoa. Kenapa kok Nabi Musa? Karena Nabi Musa kalimullah, Nabi yang bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah berdoa diamini oleh ribuan umatnya, tapi ternyata tidak kunjung turun hujan. Maka Nabi Musa kemudian bertanya langsung kepada Allah, wahai Allah, kenapa kami telah munajat kepada Engkau tapi Engkau enggan menurunkan hujan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada Nabi Sulaiman, Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku tidak akan menurunkan hujan sementara di antara umatmu yang hadir itu terdapat orang yang bermaksiat 40 tahun. Ada orang yang maksiat 40 tahun. Maka kemudian Nabi Musa berpidato, ya ayyuhal abdul asih, wahai hamba yang bermaksiat, ya,
bermaksiat 40 tahun, ukhrut min baini adhurina fabika muni'nal matar. Kamu pulango, minggato, keluar dari sini, karena dengan hadirmu munajat kita 70.000 orang tidak diterima oleh Allah dan kita terhalang dari hujan. Maka orang yang dimaksud oleh Nabi Musa itu merasa di dalam hatinya, itu adalah saya. Tapi kalau aku berdiri, aku malu, aku takut. Akhirnya apa? Dia pilih bertobat kepada Allah. Dia menangis. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan ternyata tidak lama hujan turun. Di tempat itu pula Nabi Musa keheranan. Orang yang dituduh untuk bermaksiat itu disuruh minggat, disuruh keluar, belum ketemu orangnya kok hujannya sudah turun. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kenapa kau sudah turun hujan padahal orangnya belum ketahuan, orangnya belum menyingkir dari tempat ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ketahuilah bahwa orang itu telah bertobat kepadaku, maka kuturunkan hujan kepada kalian." Nabi Musa masih penasaran. "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah siapa orangnya, aku penasaran. Siapa orang yang telah bermaksiat selama 40 tahun?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni lam afdahu wa huwa yu'sini. A'afdahu wa huwa yuti'uni." Wahai Musa, aku tidak membuka identitas orang tersebut yang telah bermaksiat. Pada waktu dia bermaksiat, aku tidak buka aibnya kepada kalian, tidak kutunjukkan identitasnya. Lah sekarang dia sudah taat kepadaku, sudah taubat, apakah aku akan membukanya kepada kalian, kepada kamu? Subhanallah. Maka tatkala kita punya dosa, cukuplah kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah terus akan menolong seorang hamba tatkala hamba itu terus menolong saudaranya. Maka bantulah orang lain. Membantu orang lain itu pahalanya besar. Sampai-sampai Allah membahasakan, memakai bahasa, membantu orang lain itu sama dengan membantu Allah. Memberikan hutang kepada orang lain itu sama dengan menghutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik? Contoh di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, ya ibna adam maridtu. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hamba, "Hei anak Adam, hei manusia, kamu tidak tahu aku sakit. Falam ta'udni, kenapa kamu tidak mengunjungiku?" Maka manusia kebingungan, "Ya Rabb, kaifa a'uduka anta rabbul alamin?" Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mengunjungimu sementara engkau adalah pemilik semesta alam? Maka Allah kemudian berfirman, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku yang bernama fulan dia sakit, tapi kenapa engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu tatkala engkau menjenguknya, engkau akan menemukan aku di sisinya?" Maksudnya engkau akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. "Ya ibna Adam istat'amtuka." Wahai anak Adam, wahai manusia, aku minta makan dari kalian, tapi kalian pelit, tidak memberikan makan kepadaku. Orang-orang saat itu sama kebingungan. Bagaimana mungkin aku memberikan makan kepada engkau ya Allah, sementara engkau penguasa semesta alam? Maka Allah kemudian berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu kelaparan, minta makan, kenapa engkau tidak ngasih makan kepadanya? Seandainya engkau memberikan makan kepadanya, niscaya engkau menemukan ridhoku di sisinya." Dan kemudian yang ketiga, "Ya ibna Adam istasqaituka." Wahai anak Adam, aku minta minum kepada kalian, tapi engkau tidak memberikan minuman kepadaku. Bagaimana ya Allah, aku memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan penguasa semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah hambaku meminta minum kepada kalian, si fulan itu, tapi engkau tidak memberikan minuman? Seandainya engkau memberikan minuman kepadanya, wajadta dzalika indi, maka engkau akan menemukan pahala memberikan minuman di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka sekali lagi, bantulah orang lain sebisa kalian ya. Ada di rumah, bantu tetangga, bantu bapak, bantu ibu, bantu saudara. Bahkan membantu itu luar biasa. Ini yang terakhir saya sampaikan. Dalam hadis riwayat Hakim,
la ayyamshiya ahadukum ma akhihi fi qada'i hajati. Ya, seseorang itu membarengi saudaranya untuk memenuhi tujuannya, afdal min ayyatakifa fi masjid hada syahrain. Itu lebih utama pahalanya daripada dia beriktikaf di masjidku, yakni Masjid Nabawi selama 2 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 2 bulan. Padahal kalau kita ketahui, salatun fi masjid hada khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di Masjid Nabawi itu lebih utama pahalanya daripada 1000 salatan di masjid yang lain. Berarti iktikaf 1 hari, ya berarti itu melebihi daripada 1000 hari. Lah kalau iktikafnya berapa tadi? 2 bulan, berarti dikali berapa? 60. Nah, 60 kali 1000 sama dengan 60 hari. 60.000 hari itu berapa tahun? 60.000 hari dibagi 365 hari, ketemu 164 tahun. Berarti tatkala kita membantu keperluan orang lain, saudara kita, maka pahalanya sama halnya kita beriktikaf 164 tahun. Berarti itu melampaui daripada usia kita. Maka di musim yang serba-serba sulit ini, ya, maka jangan lewatkan kita untuk membantu tetangga, membantu kenalan, membantu bapak, membantu ibu, membantu saudara, siapapun yang perlu kita bantu. Ringankan kesusahannya, ringankan beban hidupnya, maka mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.